Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video atau media digital. Nah, ketika observasi langsung tidak memungkinkan sehingga
jenjang kelas 4, buku guru IPA menyajikan pembelajaran yang lebih syarat dengan pengenalan konsep-konsep dasar sains dan sosial yang relevan bagi perkembangan siswa. Pada bagian buku guru ini dijelaskan dalam beberapa poin. Yang pertama, panduan umum, yaitu bagian ini berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, tujuan pelajaran guru, profil pelajar Pancasila, karakteristik IPA, capaian pembelajaran, serta strategi pembelajaran dan asesmen. Fungsinya memberikan gambaran menyeluruh kepada guru tentang arah kurikulum dan dasar berpikir dalam merancang pembelajaran. Panduan ini wajib dibaca agar guru memahami karakter siswa dan visi kurikulum secara utuh. Yang kedua, skema pengajaran verbal. Bagian ini menjelaskan tujuan pembelajaran, pokok materi, alokasi waktu, kata kunci, serta asesmen untuk setiap bab. Skema ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang lengkap sehingga guru dapat mengikuti langkah pembelajaran secara sistematis. Contohnya, seperti bab 1 yang memiliki 22 jam pelajaran dan bab 2 23 jam pelajaran. Nah, masing-masing tersusun dalam beberapa topik. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memuat indikator kompetensi tiap topik yang menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan belajar, rubrik, dan asesmen. Semua tujuan ini diambil dari capaian pembelajaran IPA fase B kurikulum merdeka, sehingga memastikan kesesuaian dan standar nasional. Yang keempat, strategi pengajaran. Bagian ini berisi langkah konkret seperti apersepsi, inquiry, dan aktivitas. Ayo mengamati, menyelidiki, hingga menyimpulkan. Guru mendapatkan 2 metode yang beragam seperti think, pair, share, bisa, wawancara 3 pertanyaan, debat, dan PJBL. Strategi ini memastikan pembelajaran aktif, terarah, dan sesuai tahapan perkembangan siswa. Yang kelima, jenis kegiatan siswa. Kegiatan siswa itu mencakup eksperimen, literasi, diskusi, proyek, hingga observasi lingkungan. Aktivitas ini disusun agar siswa belajar melalui pengalaman langsung sehingga pemahaman konsep menjadi lebih kuat. Contohnya membuat kompas sederhana atau eksperimen efek rumah kaca. Yang keenam, proyek belajar. Bagian proyek mendorong siswa menghasilkan karya seperti 2 dimensi atau 3 dimensi, pameran atau laporan. Tujuannya mengembangkan kreativitas, kemampuan komunikasi, dan keterampilan memecahkan masalah. Misalnya siswa diminta membuat peta lokal sebagai bentuk penerapan konsep. Yang ketujuh, uji pemahaman. Uji pemahaman berisi soal latihan dan asesmen sumatif yang digunakan untuk mengetahui capaian belajar siswa. Setiap bab menyediakan soal beserta kunci jawabannya di buku guru sehingga memudahkan proses koreksi dan evaluasi. Yang kedelapan itu peran guru. Guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengamat proses belajar. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membantu siswa mengeksplorasi dan menemukan pengetahuannya sendiri. Guru disarankan menggunakan observasi proses dan catatan perkembangan sebagai bagian dari asesmen autentik. Yang ke-9, kegiatan alternatif dan literasi. Bagian ini menyediakan aktivitas pengayaan atau remedial serta penggunaan media digital. Kegiatan bersifat fleksibel agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Contohnya menggunakan Google Earth, video eksperimen, atau permainan peran seperti cerita Neo si penjaga umum. Yang terakhir, tips dan refleksi guru. Tips dan refleksi berisi arahan praktis bagi guru untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran. Tersedia panduan refleksi, pertanyaan pemicu, dan tabel scoring yang membantu guru melakukan perbaikan berkelanjutan pada kegiatan belajar berikutnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salsa. Selanjutnya ada buku siswa IPA kelas 3. Pada buku IPA kelas 3 ini, setiap materi dibuka dengan pendekatan yang mendorong rasa ingin tahu siswa. Topik diperkenalkan melalui berbagai media seperti ilustrasi, cerita singkat, maupun pertanyaan tematik sederhana. Bagian pembuka ini dirancang agar siswa merasa dekat dengan isu yang dipelajari sekaligus melatih kemampuan mereka mengamati lingkungan sekitar. Di kelas 3
Pembelajaran IPAS mencakup 4 bab utama, yaitu pengenalan beragam hewan, tahapan siklus hidup makhluk hidup, komponen lingkungan yang terdiri dari biotik dan abiotik, serta pengenalan sumber-sumber energi. Bahasa yang digunakan dalam buku ini dibuat sesederhana mungkin dan menyenangkan agar siswa terdorong untuk mengeksplorasi dan memahami konsep secara mandiri. Nah, di dalam buku IPAS kelas 10 ini terdapat yang pertama ada faktor bab. Di mana di dalam faktor bab ini ada gambar tematik atau kalimat pengantar tujuan pembelajaran, yang dimana fungsinya itu menjadi pemantik awal dan menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada topik, di mana di dalam topik ini diuraikan materi teks atau dialog cerita. Nah, setiap topik dijelaskan secara sederhana melalui cerita dan contoh nyata seperti hewan di sekitar kita, siklus hidup lingkungan, dan energi. Kemudian ada pertanyaan esensial. Pertanyaan esensial ini adalah pertanyaan pemantik tentang konsep inti, mengarahkan fokus dan mengaktifkan berpikir kritis anak. Pertanyaan ini biasanya muncul di awal dan di akhir bab untuk membantu siswa fokus dan merefleksi. Kemudian ada mari mencoba, di mana utamanya adalah percobaan sederhana atau observasi, di mana fungsi utamanya itu untuk melatih keterampilan proses sains. Nah, di dalamnya itu terdapat instruksi mudah dan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar anak dan mudah dilakukan oleh siswa. Kemudian ada lakukan bersama, di mana isi utamanya itu adalah diskusi percakapan dan presentasi kelompok yang memiliki fungsi untuk mengembangkan kerja sama dan komunikasi antar siswa. Nah, kemudian ada mari refleksi, di mana isi utamanya adalah pertanyaan refleksi diri yang memiliki fungsi untuk menilai pemahaman siswa. Siswa diajak untuk berpikir kembali apa yang telah mereka pelajari hari ini. Nah, kemudian ada belajar lebih lanjut, di mana di dalamnya terdapat bacaan tambahan atau informasi menarik yang memiliki fungsi memperluas wawasan siswa. Kemudian memilih tantangan, di mana di dalamnya terdapat beberapa soal-soal khas atau proyek mini yang memiliki fungsi untuk mengukur kreativitas dan berpikir tingkat tinggi. Siswa bisa memilih tantangan sesuai apa yang ia minati. Kemudian ada apa yang sudah aku pelajari, di mana di dalamnya terdapat rangkuman poin penting yang memiliki fungsi untuk menguatkan pemahaman atau membantu siswa sebelum mengisi uji pemahaman. Kemudian ada proyek belajar, di mana di dalamnya terdapat poster atau model serta ide yang memiliki fungsi mengaplikasikan konsep pada kegiatan nyata. Nah, tugas ini bisa individu atau kelompok. Kemudian ada peta konsep, di mana di dalamnya terdapat visual hubungan antara konsep yang bisa memberikan yang fungsinya itu untuk memberikan gambaran utuh setiap bab dan dapat membantu siswa untuk melihat hubungan antar topik. Kemudian yang terakhir ada uji pemahaman.
bisa berupa pilihan ganda ataupun uraian sederhana sesuai tingkat kemampuan siswa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Berita. Selanjutnya ada buku siswa kelas 4. Pada bagian awal setiap bab terdapat mahkota yang berisi ilustrasi, tema, dan narasi pemahaman singkat untuk memberikan gambaran awal tentang topik yang akan dipelajari. Siswa yang digunakan bersifat kontekstual agar menarik minat siswa serta menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Setelah itu muncul topik atau isi bab, yaitu uraian materi simplifikasi yang disampaikan secara sistematis dan bertahap. Bagian ini berfungsi menjelaskan konsep-konsep ilmiah dengan contoh konkret, ilustrasi pendukung, dan penjelasan sederhana. Selanjutnya terdapat tujuan pembelajaran yang merumuskan capaian pembelajaran bab secara ringkas. Fungsinya untuk menunjukkan arah kompetensi yang harus dicapai siswa serta membantu guru dan siswa fokus saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya terdapat siap-siap belajar yang menjadi pendahuluan untuk menyiapkan kesiapan mental dan fokus siswa. Bagian ini biasanya berisi pertanyaan pemantik, ilustrasi ringan, atau situasi kehidupan sehari-hari. Kemudian pada ayo mengamati, siswa diarahkan melakukan observasi awal melalui gambar, benda nyata atau fenomena sekitar. Tujuannya yaitu membimbing siswa menemukan fenomena sebelum mempelajari konsep, sehingga melatih keterampilan dasar ilmunya seperti mencatat, membandingkan, atau mengamati. Pada bagian ayo menyelidiki, siswa melakukan percobaan atau penyelidikan sederhana untuk memperoleh pengalaman langsung dalam proses sains. Kegiatan ini mengembangkan keterampilan investigatif seperti membuat hipotesis, mencoba, mengukur, dan mencatat hasil. Setelah itu, di bagian ayo menyimpulkan, siswa dilatih membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Bagian ini menguatkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan analitis. Selanjutnya ada belajar lebih lanjut, yaitu bacaan atau penjelasan tambahan yang memberi informasi lebih luas dan materi inti. Ada juga bagian tantangan berupa proyek mini atau aktivitas kreatif yang mendorong kreativitas serta kemampuan memecahkan masalah sesuai dengan siswa. Bagian berikutnya ada lihat dan dimasukkan, yaitu tugas kontekstual yang menghubungkan teori IPA dengan kehidupan nyata di rumah atau di sekolah. Kemudian ada uji pemahaman berupa soal pilihan ganda, uraian, atau quotes yang dirancang bervariasi untuk menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Terakhir terdapat refleksi yang berisi checklist dan pertanyaan terbuka. Fungsinya mengajar siswa menilai proses belajar dirinya sendiri, mengenali kekuatan maupun hal yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan akan dijelaskan oleh Ada kelebihan di dalam buku IPAS kelas 3 buku IPAS di buku guru maupun di buku siswa. Yang pertama itu kelebihannya materi terhubung dengan kehidupan nyata. Jadi di buku IPAS itu menghadirkan konsep IPA dan IPS yang dikaitkan langsung dengan pengalaman
hanya dibahas secara permukaan atau dasarnya aja. Kemudian instruksi percobaan belum terperinci. Yang kedua, untuk kegiatan eksperimen kadang hanya disajikan dalam bentuk instruksi umum tanpa petunjuk lengkap mengenai alat, bahan maupun masalah tersebut. Kemudian masih ada resiko miskonsepsi. Jadi beberapa konsep tidak dijelaskan secara detail sehingga membuka peluang munculnya miskonsepsi. Misalnya proses mencairnya es tidak disertai dengan penjelasan mengenai energi panas yang berbeda selama proses tersebut. Yang terakhir ada batas materi IPA dan IPS itu kurang jelas. Jadi beberapa materi dalam buku IPAS masih menunjukkan batas yang tidak tegas antara konsep IPA dan IPS. Akibatnya siswa sering bingung menentukan apakah suatu topik berkaitan dengan fenomena alam atau aspek sosial. Jadi tumpang tindih penyajian materi ini dapat memicu miskonsepsi dan membuat pemahaman siswa kurang terarah. Kelemahan ini memerlukan perbaikan agar materi IPAS lebih terstruktur dan mudah dipahami. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, langsung saja kesimpulan. Kesimpulannya, guru berfungsi sebagai panduan bagi murid dalam memahami tujuan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan serta strategi pengajian yang selaras dengan prinsip kurikulum merdeka. Namun, institusi guru masih bersifat umum sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya rujukan. Guru tetap perlu mencari sumber tanggapan dan berimprovisasi agar kreativitas dalam mengajar dapat berkembang. Buku siswa berperan sebagai sumber belajar utama bagi peserta didik, menjadikan penyajiannya menggunakan bahasa yang ringan, dilengkapi ilustrasi yang menarik, tekstual dan interaktif.